Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hadisa Ramawati dengan NPM 2251020240 ingin menjelaskan materi tentang zakat dan juga pegadaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan zakat terlebih dahulu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang artinya maka dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Pengertian zakat sendiri yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa sendiri, zakat itu artinya bersih, mensucikan, berkembang, dan juga tumbuh. Kemudian zakat dibagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah dan juga zakat mal. Saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap orang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Waktu membayar zakat fitrah ada tiga. Yang pertama waktu tajil, waktu wajib, dan juga waktu lebih utama atau afdol. Yang pertama waktu takjil, yaitu diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka. Kemudian yang kedua ada waktu wajib, sejak matahari terbenam sholat maghrib di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Kemudian yang terakhir ada waktu lebih utama atau afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahan yang digunakan untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang bersifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 1 so atau sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal sendiri adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat muzaki zakat mal sendiri, yang pertama adalah tentunya beragama Islam, yang kedua merdeka, tidak hamba sahaya, yang ketiga harta dimiliki sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain, yang keempat hartanya mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta. Kemudian yang terakhir, sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak diisyaratkan. Kemudian harta yang wajib dizakatkan yaitu yang pertama ada emas, perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan juga harta temuan atau rikas. Saya akan menjelaskan pembagian kadar dan nisabnya. Bisa dilihat dari tabel. Yang pertama ada emas, tuh nisabnya 85 gram, waktunya harus 1 tahun, kemudian kadarnya 2,5%, sama dengan perak, nisabnya tetapi 595 gram, kemudian profesi sama nilainya dengan emas itu 85 gram, kadarnya juga 2,5%, kemudian niaga juga sama senilai emas 85 gram, kadarnya sama, kemudian pertanian itu ada 2, kalau masih berkulit dia 1,4 ton, itu waktunya adalah panen, tidak bisa diprediksi tetapi selalu panen. Dan kalau pengairannya gratis itu 10%, kemudian pengairannya berbayar adalah 5%. Untuk 1,4 ton sendiri itu setara dengan 1.400 kg dan 0,7 ton itu setara dengan 700 kg. Kemudian ada rikas atau barang temuan. Nisabnya itu tanpa nisab, dia itu tergantung dengan barang temuannya, kemudian waktunya saat ditemukan, dan kadarnya adalah 20%. Kemudian ada jenis peternakan seperti unta, sapi, kambing, dan lain-lainnya, itu maksudnya adalah seperti ikan, ayam, dan lain-lainnya.
Untuk unta itu nisabnya 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, dan waktunya adalah semuanya 1 tahun. Kemudian kadar unta sendiri 1 domba, kadar sapi satu sapi selama 1 tahun, kambing juga kadarnya 1 domba. Kemudian untuk lain-lainnya itu setara, kadarnya adalah 2,5%. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, itu tentang pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi mempunyai izin untuk melakukan lembaga keuangan berupa pembiayaan yang berupa bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Gadai adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau barang yang mempunyai nilai. Karena konsep gadai adalah barang, maka barangnya secara fisik akan disimpan untuk jaminan. Tujuan penggadaian sendiri, yang pertama, penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktik ijon atau mencegah penggadaian gelap. Yang terakhir, mencegah riba. Jadi jenis penggadaian yang pertama ada penggadaian konvensional, adalah lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah dengan menggunakan sebuah sistem pencatatan manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Berbeda dengan penggadaian secara syariah. Penggadaian syariah sendiri adalah lembaga memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya kecil. Barang-barang penggadaian yaitu seperti perhiasan, barang elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, dan tekstil. Kemudian ada kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pegadaian, artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor dan berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin itu saja tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.